Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, kita lanjut lagi untuk pembahasan mengenai pemrograman pada Arduino, yang dimana kita bahas mengenai instruksi perintah program. Perintah-perintah program yang ada pada microcontroller Arduino ada beberapa yang perlu kita bahas atau perlu kita ketahui. Yang pertama adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika adalah perintah program untuk melakukan perhitungan matematik yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penambahan mungkin kita sudah tahu ya, tandanya adalah plus kayak gitu. Seperti ini, plus ini berarti ada penambahan. Maksudnya apa? Variabel Y sekarang adalah nilainya variabel Y sebelumnya ditambah 3. Jadi ditambahkan Y sebelumnya ditambah 3, nanti ada merupakan hasil Y yang sekarang atau Y terbaru kayak gitu. Kalau pengurangan tandanya minus. Seperti ini, X sekarang adalah X sebelumnya dikurangi 7. Mungkin cara ilustrasikan seperti ini, yang penambahan. Misalnya Y sebelumnya itu adalah nilainya 5 kayak gitu. Berarti Y sekarang adalah 5 ditambah 3, berarti sama dengan 8. Y sekarang, Y yang sebelumnya itu 5 tambah 3 berarti 8. Berarti Y sekarang, Y akhir variabel Y itu nilainya adalah 8. Yang X sekarang adalah nilai X sebelumnya dikurangi 7. Misalnya X sebelumnya itu nilainya 10. Berarti X sekarang adalah 10 dikurangi 7. Berarti nilainya adalah berapa? 3 kayak gitu. Berarti X sekarang nilainya 3. Ini kalau perintah pengurangan. Kalau perkalian tandanya seperti ini, tanda bintang untuk perkalian. Variabel I sama dengan hasil dari J dikali 6. J-nya berapa? Ini merupakan variabel. Bisa jadi misalnya J sama dengan 1, berarti ya 1 kali 6. Maka I sama dengan 6. Jika 2 berarti 2 kali 6 dan seterusnya. Jadi istilahnya perkalian adalah ini, tanda perkalian menggunakan tanda bintang, ini perkalian. Kalau pembagian menggunakan garis miring 1 ini. Misalnya R sekarang adalah R sebelumnya dibagi 5. Misalnya R sebelumnya adalah 20, berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4, berarti R sekarang nilainya adalah 4. Itu tadi ya, tanda-tanda untuk proses atau operasi aritmatika, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, lanjut. Operasi gabungan. Wah, ini kayak operasi gabungan polisi dengan TNI aja. Nah, ini operasi gabungan untuk pemrograman Arduino atau di microcontroller. Baik, operasi gabungan adalah operasi matematika gabungan, matematika gabungan yang biasa digunakan dalam program. Semisal ini, penambahan plus plus, X plus plus itu sama dengan adalah X sekarang sama dengan X sebelumnya ditambah 1. Jadi plus plus ini menunjukkan bahwasanya variabel X itu ditambah 1. Variabel X sebelumnya ditambah nilainya 1 kayak gitu. Itu sama juga kalau kita perintahnya menggunakan X sama dengan X plus 1 sama dengan X plus plus. Kalau min X minus minus, itu ibaratnya pengurangannya sebanyak pengurangan 1, pengurangan nilai 1 dikurangi nilai 1. Kalau kita tuliskan juga seperti ini juga bisa, X sama dengan X min 1 kayak gitu. Terus ada lagi nih, X plus sama dengan Y. Itu sama dengan adalah variabel X sekarang adalah X, nilai variabel X sebelumnya ditambah Y.
Bisa juga ditulis seperti ini atau juga seperti ini. Ini lebih ringkas gitu. Nah, kalau minus sama dengan berarti adalah nilai X sekarang itu adalah sama dengan X sebelumnya dikurangi Y gitu. Bisa juga perkalian sama dengan, atau artinya X sama dengan, atau X sekarang, nilai X sekarang adalah X sebelumnya dikalikan Y. Untuk pembagian adalah tanda bagi terus sama dengan. Nah, itu merupakan operasi-operasi aritmatika gabungan gitu. Yang mungkin yang nanti banyak sering dipakai yang mana? Ya hampir semuanya bisa dipakai, tapi yang sering mungkin ini yang plus-plus atau min-min gitu. Atau plus sama dengan, min sama. Semuanya sih bisa dipakai. Oke, lanjut. Operasi perbandingan. Nah, ini mungkin yang hampir juga kita nanti sering pakai kayak gitu. Operasi untuk membandingkan dua konstanta atau variabel. Nah, untuk menguji kondisi benar atau salah. Misalnya contoh, X sama dengan Y. Nah, ini berarti jika X sama dengan Y. Nah, sama dengan berarti jika X sama dengan Y, berarti X sama dengan Y. Jika tidak sama dengan, maka ada tanda seru dulu. Tanda seru sama dengan, itu artinya adalah X tidak sama dengan Y. Nah, ingat, kalau tanda sama dengannya 2 berarti ini artinya sama dengan atau sama gitu. Kalau ada tanda seru sama dengan berarti artinya tidak sama antara variabel sebelah kiri dengan variabel yang sebelah kanan. Terus operator membandingkan kurang dari, tanda panas mengarah ke kiri, X kurang dari Y. Kalau lebih dari berarti tanda panahnya mengarah ke kanan, itu berarti tandanya adalah lebih dari X lebih dari Y. Nah, kalau yang ini, yang berikutnya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, X kurang dari atau sama dengan Y. Nah, misalnya jika X kurang dari sama dengan Y. Nah, gitu. Dan satunya lagi adalah tanda lebih dari atau sama dengan. X lebih dari atau sama dengan Y. Nah, operasi-operasi perbandingan ini nanti banyak kita gunakan mungkin ketika kita menguji atau mengecek suatu kondisi. Misalnya, yang banyak adalah ketika if apa? If X sama dengan Y, jika X sama dengan Y. If X tidak sama dengan Y, jika X kurang dari Y, jika X lebih dari Y, jika X kurang dari sama dengan. Beda. Katakanlah X kurang dari Y atau X kurang dari 5. Berarti kalau X kurang dari 5 itu berarti angka berapa? Misalnya 0 sampai 5, berarti X kurang dari 5 berarti 4, 3, 2, 1, 0 dan seterusnya minus itu. Nah, kalau X kurang dari sama dengan 5 berarti ya ngitungnya karena ada tanda sama dengannya itu berarti ngitungnya mulai dari 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Kalau X lebih dari Y, X lebih dari 5 berarti ya 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kalau X lebih dari atau sama dengan 5 berarti ngitungnya mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Begitu. Nah, itu mungkin harus dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi ada operasi perbandingan, sekarang ada operasi logika. Oke, logika, gerbang logika ya. Pada intinya gerbang logika dasar itu hanya ada 3, AND, OR, dan NOT. Itu aja, AND, OR, dan NOT. Operasi logika atau operator logika untuk membandingkan dua ekspresi, true atau false, logik high atau low, benar atau salah, 1 atau 0, true atau false gitu. Nah, ada 3 operator logika, yaitu tadi operator logika dasar AND, yang tandanya seperti ini. Nanti kalau kita gunakan ada simbol
n double kayak gini, terus OR simbolnya seperti ini, dan NOT simbolnya tanda seru yang sering digunakan dalam pernyataan if. Contohnya seperti ini, jika X lebih dari 0 dan X kurang dari 5, bernilai benar hanya jika kedua ekspresi benar. Jika X lebih dari 0 dan X kurang dari 5, berarti angka berapa aja? Lebih dari 0 angka 1, 2, 3, 4, 5 itu. Tapi dia dibatasi lagi N, berarti dua kondisi ini harus terpenuhi. Dan kurang dari 5, berarti berapa? 1, 2, 3, 4 itu aja. Angka 1, 2, 3, 4. Dia lebih dari 0 dan kurang dari 5. Kalau karena menggunakan operasi N ini, berarti dua kondisi X lebih dari 0 dan X kurang dari 5 ini harus terpenuhi. Yang kedua adalah if atau jika X lebih dari 0 or atau berarti ya, atau Y lebih dari 0. Berarti jika X-nya itu lebih dari 0, misalnya X bernilai 1 atau 2, 3, dan Y-nya itu nilainya 0, kondisinya true atau false? Kondisinya adalah true, benar, karena salah satu yang terpenuhi. Kalau yang N ini dua-duanya harus terpenuhi kondisinya. Kalau yang bawah ini OR, karena OR salah satu saja. Seperti gerbang OR itu kalau salah satunya bernilai 1, outputnya juga 1. Tapi kalau N, dua-duanya harus 1 untuk menghasilkan output 1. Gitu. Jika X-nya nilai 1 dan Y-nya sama dengan 0, tetap ini kondisinya true karena lebih dari 0 yang X. Misalnya gantian, yang X sama dengan 0, yang Y-nya itu sama dengan 1, ya terpenuhi karena lebih dari 0. Jika salah satunya pakai terpenuhi, maka dia kondisinya adalah true atau benar. Ini jika atau tidak ya, not X lebih dari 0, bernilai benar jika ekspresinya salah. Katakanlah kalau X-nya bernilai 1, kan benar ini, sesuai dengan X sama dengan 0. Maka dia kondisinya adalah not, fungsinya adalah dibalik, maka dia akan menghasilkan false, karena sifatnya dibalik, not itu membalik, gitu. Dari 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Jika X-nya itu adalah 0 atau kurang dari 0, kan tidak sesuai dengan ini, maka dibalik dengan ini menjadi sesuai, maka hasilnya menjadi true. Bernilai benar jika ekspresinya salah, maksudnya tidak memenuhi ini, tidak memenuhi kondisi yang kita tentukan. Karena jika memenuhi ini, maka dia kondisinya malah terbalik, false. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan menjadi kondisi true. Oke, lanjut. High atau low. Konstanta ini menentukan nilai pin sebagai high atau low. Nanti ada penulisan perintah high atau low yang digunakan ketika membaca atau menulis ke pin digital. Pin digital yang ada pada kaki-kaki Arduino. High didefinisikan tingkat logika 1 atau on atau 5 volt. Itu kalau high berarti nanti pada kaki tersebut itu kita kondisikan menjadi 5 volt. Low, perintah low didefinisikan tingkat logika 0 atau off atau 0 volt. Seperti ini contohnya. Ini untuk kondisi digital ya, ingat digital itu hanya 0 dan 1, high dan low. Beda dengan analog. Kalau analog rentangnya dari 0 volt sampai 5 volt, bebas di antara 0 volt sampai 5 volt, itu analog. Kalau digital hanya 0 dan 0 volt atau 5 volt, itu aja, high atau low. Seperti ini contoh perintahnya, digital write, pin nomor berapa, terus kondisinya. Ini maksudnya adalah output, memberikan output pada pin nomor 3
berupa data kondisi high. Nah, jadi pada pin nomor 3 Arduino dijadikan kondisinya high, kayak gitu. Kalau jadikan low ya tinggal rubah saja yang jadinya high menjadi low. Nah, write menuliskan atau mengkondisikan pin yang kita tuju, di sini contohnya pin nomor 3 menjadi low, kayak gitu. Nah, ini nanti fungsinya ya untuk apa? Untuk mengontrol device yang lain, mungkin untuk menyalakan LED, memadamkan LED, mengaktifkan relay, menonaktifkan relay, dan sebagainya. Nah, input output. Nah, perintah input atau output konstanta yang digunakan pada fungsi pin mode. Nah, ingat pin mode yang di void setup itu untuk menginisialisasi awal pin ini dalam kondisi apa ini, sebagai input atau output, untuk menentukan mode pin digital sebagai input atau output. Sebagai contoh, pin mode. Nah, pin mode pada kaki nomor 2 itu sebagai input. Nah, jadi pin nomor 2 pada Arduino kita jadikan sebagai input. Nanti yang bisa dibaca kondisinya high atau low. Sedangkan yang bawahnya yaitu pin mode dalam kurung nomor 3 ini berarti pin nomor 3 dijadikan output untuk memberikan sinyal high atau low yang mungkin nanti dihubungkan dengan device lain, kayak gitu. Pin mode dalam kurung pin dalam kurung modenya ya. Nah, instruksinya digunakan pada fungsi void setup untuk menginisialisasi suatu pin sebagai input atau output. Nah, seperti bahasan sebelumnya, bahwasanya untuk menginisialisasi suatu pin kita harus tentukan dia sebagai input atau output. Nah, baik, lanjutkan. Nah, ada read and write, data digital, read and write. Instruksi yang digunakan untuk membaca dan menulis data digital kondisinya high atau low pada pin kaki microcontroller Arduino. Nah, seperti ini. Untuk membaca, ini pinnya kondisinya high atau low, ini ditekan atau tidak ditekan. Nah, kita bisa membacanya dengan perintah digital read. Nah, terus pin berapa yang kita baca. Nah, di mana hasil pembacaannya itu dimasukkan di dalam sebuah variabel. Nah, value ini adalah variabel. Berarti tentunya sebelumnya kita deklarasikan dulu variabel bernama value, kayak gitu. Nah, di sini digital read nomor 2 adalah membaca kondisi pin pada kaki nomor 2 di Arduino. Nah, tentunya nanti yang didapatkan hanya high atau low, kayak itu aja. Kalau misalnya untuk membaca penekanan tombol, kalau tombolnya itu ketika ditekan terhubung ke ground, berarti ya terbaca low ketika ditekan. Tapi kalau ketika tidak ditekan, maka terbaca high. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut di bahasan berikutnya. Nah, pada intinya digital read adalah untuk membaca input dari suatu pin yang dihasilkan berupa logika high atau low. Selain digital read atau membaca, maka perintah lagi untuk menulis, write atau mengeluarkan data, gitu. Seperti ini, digital write, pin nomor 3 kita kondisikan high. Digital write untuk memberikan nilai output high 1 atau low pada pin digital. Ketika menyalakan LED misalnya kondisi high, berarti ya kita perintahkan high. Setelah itu kita tunda atau kita hentikan dulu sebentar, terus kita padamkan lagi menjadi digital write jadi low, maka LED-nya padam. Kita tunda lagi, habis itu kita nyalakan lagi high, maka LED-nya akan kedip-kedip, nyala mati. Nah, seperti itu. Nah,
Kalau tadi bahasanya mengenai digital, sekarang kita bahas mengenai analog. Nah, perintah untuk mengakses atau membaca data analog. Analog read pin. Instruksi yang digunakan untuk membaca data input analog. Data input analog merupakan data input berupa tegangan DC dengan rentang nilai dari 0 volt sampai 5 volt. Ya pokoknya rentang antara 0 sampai 5 volt, bisa 1 volt, 1,5 volt, 1,7 volt, 2,3 volt, dan macam-macam. Nah, untuk pembacaan data input analog melalui jalur pin analog to digital converter atau ADC yang tersedia pada board Arduino. ADC merupakan register proses untuk merubah data analog menjadi data digital. Fasilitas yang tersedia pada microcontroller Arduino. Pada Arduino board tipe Uno, yang tipe Uno, pin ADC tersedia sebanyak 6 channel, yaitu dari A0 sampai A5. Jadi ada 6 channel. Kalau masing-masing, misalnya ini umumnya digunakan untuk pembacaan data sensor, ya gitu. Kalau satu sensor itu butuh 1 channel, berarti kita bisa membaca 6 sensor sekaligus kalau menggunakan tipe Uno, kayak gitu. Nah, ini contoh untuk pembacaan data input analog. Perintahnya adalah analog read. Pada pin berapa yang kita baca? Di sini ada pilihan tadi, ada A0 sampai A5. Kalau sini contohnya saya membaca di pin A0, kayak gitu. Dimana hasil pembacaannya disimpan atau dimasukkan dalam variabel value. Jadi ini perintahnya adalah untuk membaca analog adalah analog read dan pin berapa yang kita baca. Ada analog read, ada juga analog write. Ada membaca, juga ada menulis. Analog write adalah instruksi yang digunakan untuk memberi keluaran data analog pada pin microcontroller Arduino. Data analog yang dikeluarkan merupakan data sinyal PWM, pulse width modulation, pada output. Nah, ini PWM, sinyal PWM ini biasanya yang suka untuk kontrol kecepatan motor, misalnya kecepatan putaran motor. Ini nanti mesti menggunakan analog write, ya gitu. Untuk mengakses PWM. Bisa juga nanti untuk mengontrol nyala terang redupnya sebuah LED, itu bisa juga menggunakan analog write. Tapi yang umum digunakan adalah untuk kontrol kecepatan motor. Nilai PWM yang diberikan dengan range nilai dari 0 sampai 255. Kenapa? Karena sinyal PWM-nya terinterferensi atau bukan terinterferensi, merupakan interferensi dari 8 bit. 8 bit berarti dari 0 sampai 255. Nilai ring tersebut merupakan representasi dari nilai data analog yang dihasilkan, yaitu range data analog dari 0 sampai 5 volt, kayak gitu. Perintahnya seperti ini, analog write pin, terus nilainya berapa. Pin ini pin yang kita gunakan pada board Arduino itu, kayak gitu. Pin berapa ya? Bisa dilihat nanti di pin yang untuk PWM itu pin berapa pada Arduino yang kita gunakan. Dan ini nilainya ini rentang dari 0 sampai 25. Ketika 0 maka data analog yang dihasilkan adalah 0 volt. Kalau 255 ya 5 volt, kayak gitu. Ketika nanti kita hubungkan pada driver motor, maka itu akan menghasilkan perubahan tegangan yang dihasilkan dari driver untuk menggerakkan motor. Nanti kita bahas lebih dalam ketika nanti kita mengakses PWM. Berikutnya adalah perintah delay. Delay millisecond. Ini pasti nanti sering kita gunakan perintah delay millisecond. Instruksi yang digunakan untuk memberi jeda atau waktu tunda sebelum lanjut ke program selanjutnya. Istilahnya sebelum
berlanjut ke program di bawahnya atau baris berikutnya kayak gitu. Nah, ada delay ms, ada juga ini delay microsecond. Delay ms atau defaultnya tuh delay microsecond, millisecond. Nah, dimana jedanya itu dalam satuan milidetik. Misalnya kita penulisan seperti ini, delay dalam kurung nilai delay atau waktu tindak yang kita tentukan dalam satuan milidetik. Misalnya kita isi di sini 500, maka jedahnya itu, maka program akan jeda atau berhenti dulu itu selama 500 milisekon atau setengah detik, 0,5 detik. Kalau mau 1 detik ya kita isikan 1000. Maka dia akan menjeda 1000 milisekon atau 1 detik. Maka mau delaynya itu lebih cepat lagi kayak gitu. Kalau mau cepat lagi berarti gunakan perintah yang delay microsecond. Karena ini dalam ukuran mikrodetik, ya, itu lebih cepat sekali kayak gitu. Lebih cepat lagi dibandingkan delay yang biasa, delay yang ms yang atas ini. Nah, karena jedanya yang atas ini dalam milidetik, yang ini dalam mikrodetik. Seperti ini penulisannya delay microsecond dalam kurung 1, berarti ini kita delay dalam 1 mikrodetik. Wah, cepat sekali kayak gitu. Delay microsecond 1000, berarti 1000 mikrodetik atau sama juga dengan 1 milidetik. Perintah yang delay microsecond 1000 ini sama juga kalau kita menggunakan perintah yang atas itu delay dalam kurung nilainya 1. Kan ini 1 milidetik. Tapi di sini nilainya adalah 1000. Jadi lebih perbandingannya ini lebih kecil, lebih cepat. Kalau mau 1 detik isinya berapa? Ini 1, 2, 3, banyak sekali ya istilahnya. Seperti itu. Jadi intinya delay microsecond lebih cepat daripada delay biasa seperti ini ya. Nah, itu terserah, silakan mana yang digunakan sesuai dengan keperluan atau project yang dikerjakan. Baik, berikutnya adalah perintah serial titik begin. Dalam kurung read. Instruksi yang digunakan atau instruksi serial titik begin ini, instruksi yang digunakan untuk menginisialisasi register jalur komunikasi serial untuk diaktifkan, baik untuk mengirim atau menerima data. Jadi kalau kita mau menggunakan komunikasi serial yang ada pada Arduino, maka kita harus mengaktifkannya dengan perintah ini, serial titik begin read. Read ini adalah read adalah baud rate, kecepatan pengiriman dan penerimaan data. Satuannya bps, bits per second. Default rate yang digunakan adalah 9600 bps. Artinya proses pengiriman data melalui jalur seluler tersebut dengan kecepatan pengiriman data 9600 bit dalam 1 detik. 1 detik sebanyak 9600 bit. Wah, cepat sekali kayak gitu. Apakah ada yang lebih cepat lagi? Ada, nanti bisa dipilih yang atasnya lagi. Nanti kita bahas lebih detail ketika kita bahas materi komunikasi serial. Perintahnya contohnya adalah ini default setup untuk menginisialisasi ya, serial titik begin 9600. Berarti membuka atau mengaktifkan jalur serial port dengan rate 9600. Kalau tadi untuk menginisialisasi bahwasanya kita menggunakan jalur serial, komunikasi serial, ini untuk perintah mengirim datanya menggunakan jalur serial, yaitu perintahnya serial titik print. Dalam kurung ini data yang akan kita kirim di dalam kurung tadi. Instruksi serial titik print digunakan untuk mengirim data melalui jalur komunikasi serial tanpa tambahan instruksi ganti baris. Jadi nanti ada instruksi print dengan ganti garis. Yang ini serial print tanpa ganti baris. Maksudnya tanpa ganti garis itu bagaimana? Seperti ini. Misalnya contoh penulisan serial titik print
dalam kurung ini data string ya yang kita kirim, yaitu isinya belajar mikrokontroler Arduino. Nah, ketika dipantau hasil pengamatan di serial monitor hasil pengiriman data, tampilan data panjang ke samping, ini belajar mikrokontroler Arduino, terus bersambung ke samping dan seterusnya seperti itu, karena tanpa ada tambahan instruksi ganti baris gitu. Selain serial titik print, ada juga yang serial titik print ln. Nah, ini ada tambahan ln-nya. Instruksi serial print ln digunakan untuk mengirim data melalui jalur komunikasi serial dengan tambahan instruksi ganti baris. Jadi ada ganti barisnya. LN itu line new. Nah, seperti ini tadi contohnya. Kalau yang sebelumnya adalah serial print gitu aja, tanpa ada LN, sekarang kita tambah LN dengan kalimat yang sama untuk yang dikirim, maka hasilnya seperti ini. Ada tambahan garis, tambahan perintah untuk ganti garis bawahnya, sehingga seolah-olah datanya itu tertumpuk ke bawah. Kalau yang sebelumnya itu tanpa LN itu ke samping kayak gitu. Nah, ya nanti bebas penggunaannya untuk apa ya, tergantung dari desain program yang kita buat. Nah, kalau tadi serial untuk mengirim data, sekarang adalah caranya untuk membaca data dari jalur komunikasi serial kayak gitu. Instruksinya adalah serial titik read, membaca. Kalau yang tadi print itu untuk mengeluarkan data, kalau sekarang adalah read untuk baca. Ada juga perintah program untuk menuliskan data di serial titik write juga bisa. Jadi kalau write itu datanya adalah data angka bilangan. Nah, kalau print itu yang dikirim adalah data string atau char. Nah, kalau yang ini adalah untuk membaca data yang diterima di jalur serial. Instruksinya adalah perintahnya serial titik read, membaca. Digunakan untuk menerima data yang masuk melalui jalur komunikasi serial. Contoh penulisannya adalah set. Nah, set ini variabel ya, sama dengan serial titik read. Gitu. Serial titik read. Maka ketika ada data yang masuk melalui jalur komunikasi serial, maka akan disimpan di dalam variabel set. Ada lagi yang berhubungan dengan serial adalah serial available. Instruksi serial available digunakan untuk mendeteksi apakah ada data yang masuk melalui jalur komunikasi serial. Untuk ngecek ini, apakah ada data yang masuk atau data yang akan masuk melalui jalur komunikasi serial. Oh ya, dia ketika memang ada data yang masuk melalui jalur komunikasi serial, maka akan menghasilkan nilai lebih dari 0. Sehingga nanti ketika memang ada data yang masuk, baru kita lakukan pembacaan. Misalnya ini contohnya, cek atau deteksi apakah menerima data dari serial port. Jika serial available, maksudnya apakah ketika dia aktif atau ada data yang masuk, baru kemudian dia akan melakukan pembacaan data dan disimpan di variabel yang kita tentukan untuk menampung data pembacaan dari jalur serial. Nah, ini berikutnya adalah perintah program mengenai percabangan. Nah, ini yang mungkin nanti sangat-sangat sering kita gunakan, yaitu perintah if. Jika bla bla bla, maka ngapain? Kayak gitu. Instruksi percabangan if, di dalamnya adalah kondisi yang kita tentukan. Digunakan untuk menguji kondisi tertentu apakah terpenuhi. Jika terpenuhi, maka akan menjalankan perintah program di dalam kurung kurawal. Contoh penulisannya, if dalam kurung
Nilai berarti nilai adalah sebuah variabel ya yang kita tentukan sebelumnya atau kita deklarasikan sebelumnya. Lebih dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan 80 kurung tutup. Nah, ingat-ingat cara penulisannya, if terus dalam kurung, ini adalah kondisi yang kita cek. Kemudian setelah itu di bawahnya kita buka kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jika kondisi ini terpenuhi, maka perintah yang ada di dalam kurung kurawal ini, berarti yang ini ya, dia akan diaksi. Tapi kalau jika nilai ini tidak terpenuhi, maka dia akan loncat ke perintah berikutnya atau di bawah ya. Di dalamnya ini tidak akan dieksekusi. Misalnya nilainya adalah 90. Nilainya 90. Apakah terpenuhi kondisinya ini? Ya, karena dia lebih dari 80. 90 merupakan nilai yang lebih dari 80. Maka perintah di dalamnya ini akan diaksi. Dia akan mengirimkan data melalui jalur serial dengan mengirim informasi nilai Anda adalah A, seperti itu. Namun ketika nilainya itu adalah 79, 79 terpenuhi tidak dengan kondisi ini? Dia tidak terpenuhi karena 79 adalah kurang dari 80. Maka perintah yang di dalam kurung kurawal ini tidak akan dieksekusi. Dia akan meloncat ke bawah untuk mengeksekusi perintah berikutnya. Kalau itu satu kondisi saja percabangan. Kalau yang sebelumnya tadi, kalau ini ada percabangan if, kondisi yang kita cek, dan else. Else berarti kebalikannya. Instruksi percabangan if, kondisi yang kita tentukan, else berarti kebalikan dari kondisi yang kita tentukan. Maka dia akan mengaksi apa, kayak gitu perintahnya. Digunakan untuk mengeksekusi instruksi yang lain jika suatu kondisi tidak terpenuhi. Saya seperti ini, jika nilainya lebih dari atau sama dengan 80, otomatis dia akan memerintah ini atau mengirimkan data ini, nilai Anda A. Namun ketika tidak lebih dari 60 dan bukan tidak lebih dari 80 dan tidak sama dengan 80, maka dia otomatis akan mengeksekusi perintah yang ini, else. Berarti selain kondisi ini, selain kondisi nilai lebih dari 80 atau sama dengan 80, maka dia akan merintah ini, perintah yang else ini. Jadi kondisi else ini adalah kondisi kebalikan atau kondisi ini ketika tidak terpenuhi. Jadi ada if, else. Ingat, if kondisi yang kita cek, kurung kurawa buka, perintah yang kita tuliskan apa kalau terpenuhi kondisinya, kurung kurawa tutup. Terus else, else itu kebalikan dari kondisi ini ya. Ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka di bawahnya else kita kasih kurung kurawa buka, perintah apa yang kita inginkan atau kita perintahkan apa ketika kondisinya tidak terpenuhi. Jadi kita tutup lagi dengan kurung kurawa tutup. Ada if saja, ada if else, ada juga if else if. Baik, instruksi percabangan if, else if digunakan untuk cek beberapa kondisi. Apabila ada kondisi yang terpenuhi, maka akan menjalankan program di dalamnya dan kemudian langsung keluar dari prosedur percabangan if tersebut. Contoh penulisannya, if nilai lebih dari atau sama dengan 80, maka dia akan memberi tanda nilai Anda A. Else berarti bukan yang ini ya, ketika tidak terpenuhi. Else ke sini dicek lagi if. Kalau memang tidak lebih dari 80 dan tidak sama dengan 80, maka dia dicek. Cek if nilainya kurang 80 dan nilainya lebih 50, berarti antara 51 kan lebih dari
51 sampai 79. Nah, maka dia akan memberi keterangan nilai Anda B. Namun jika ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, maka dia akan ngecek. Nah, di sini else if, apakah nilainya kurang dari atau sama dengan 50? Nah, jika iya, maka dia akan memberi informasi bahwasanya nilainya adalah C. Nah, kayak gitu. Ini kondisi ketika kita menggunakan if else. Seperti itu penulisannya, contoh penulisannya. Baik, tadi mengenai percabangan, sekarang adalah perulangan. Nah, perulangan itu mengulang-ulang, mengulang-ulang, membaleni. Bahasa Jawanya itu membaleni. Ya mengulang, mengulang-ulang. Biasanya menggunakan instruksi adalah for, perulangan atau for. Instruksi perulangan for digunakan untuk mengulang suatu blok instruksi perintah program di dalam kurung kurawal dengan banyak perulangan yang sudah ditentukan. Nah, seperti ini contoh penulisannya. For, misalnya kita pakai ini variabel int, variabel tipe datanya integer, nama variabelnya adalah i. Nah, di awal kita kasih nilainya adalah 1. Nah, ini adalah penentuan awal nilai dari variabel yang kita cek. Ini adalah kondisi ketika dia akan tetap dieksekusi. Ketika ini cek kondisinya ini masih terpenuhi, maka dia akan ditambah 1. Plus itu berarti tambah 1. Awalnya 1 ya, awalnya 1. Nah, jika i kurang dari 10, jika kurang dari 10, maka i ditambah 1. Nah, kita kasih kita monitor atau kita cek dengan mengirimkan data nilai i ini perulangan di serial monitor misalnya. Nah, maka kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Di serial monitor kita amati, dia akan menghitung dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini berarti perulangan dia mengulang sampai berapa kali? 9 kali. 1, 2 sampai 9. Bedanya dengan ini, ketika kita tambah di sini tanda sama dengan, di sini kan tidak ada sama dengannya. Nah, berarti ini sampai sama dengan, ada tambahan sama dengan, berarti dia menghitungnya sampai 10. Ini bedanya, dia akan menghitung dari 1, 2, 3 sampai 10. Nah, perulangan itu kita sudah tentukan bahwasanya sama akan mengulang perintah yang ada di dalam kurung kurawal ini sebanyak sekian kali. Nah, kalau ini berarti 9 kali. Kalau yang ini saya mau mengulang perintah ini adalah sebanyak 10 kali kayak gitu. Nah, ingat penulisannya adalah for kondisi yang kita tentukan, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalamnya antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup kita isikan perintah-perintah program yang kita inginkan atau kita tentukan. Perulangan for, kita sudah harus tahu berapa kali kita akan mengulang perintah yang ada di dalam kurung kurawal kayak gitu. Yang pastinya lebih dari 1 kali kayak gitu. Oke. Nah, tadi ada for, sekarang perulangan while. Nah, instruksi perulangan while digunakan untuk mengulang suatu blok instruksi perintah program di dalam kurung kurawal ketika apabila syarat kondisi masih terpenuhi dengan banyak perulangan yang tidak ditentukan. Nah, ada for, ada while. Nah, seperti ini contoh penulisannya. Misalnya ada variabel i tipe data integer diberikan nilai awal 1. While cek kondisi, jika kondisinya masih seperti ini, jika i kurang dari 10, maka dia akan memberi perintah misalnya mengirim data di serial print ln ditampilkan di serial monitor nilai dari i ini. Kemudian nilai i ditambah 1. Nah,
Ketika nilainya masih 10, maka dia akan tambah 1. Nah, ini 1 sampai 9. Nah, bedanya di sini, tambahi sama dengan, maka dia akan menghitung sampai 10. Ingat, penulisannya adalah while kondisi yang kita cek jika masih terpenuhi, maka dia akan mengaksi program yang ada di dalamnya, di mana diawali dengan kurung kurawal dan kurung kurawal tutup. Nah, di dalamnya antara kurung kurawal ini adalah perintah yang akan dieksekusi. Apa perbedaan antara perulangan for dengan perulangan while? Nah, kalau perulangan for tadi kita sudah tahu, kita tentukan saya mau mengulang berapa kali. Nah, karena saya mau melangkah berapa kali ini, saya robot berjalan gitu ya, saya mau melangkah 10 kali ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia berhenti kayak gitu. Itu kalau pakai for. Tapi kalau pakai while itu bisa ngecek kondisi. Nah, saya mau melangkah seterusnya ke depan sampai jarak saya dengan dinding depan itu 10 cm gitu. Nah, dia akan berjalan terus maju ke depan, berapa kali langkah nggak tahu, sampai dia ngecek di depan jarak sensor dia itu dengan di depan 10 cm. Ketika 10 cm dia akan berhenti, maka dia akan keluar dari while. Nah, seperti itu. Jadi fungsi while ini atau nanti bisa kita gunakan ketika kita melakukan perulangan perintah program sampai kondisi yang kita inginkan itu terpenuhi. Ketika dia belum terpenuhi, dia akan berjalan terus. Nah, ngecek terus kayak gitu. Kalau for, ya berapa kali kita for, entah itu terpenuhi atau tidak terpenuhi, kalau sudah berapa kali kita lakukan, dia akan keluar. Nah, di situ perbedaannya antara for, perulangan for dengan perulangan while. Baik, mungkin itu bahasan mengenai instruksi-instruksi program yang akan digunakan, yang akan banyak digunakan dalam microcontroller Arduino. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan didiskusikan kalau memang ada yang kurang dipahami. Saya akan berusaha untuk menyampaikannya atau memberi penjelasan yang sekiranya mudah dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, semoga tetap dimudahkan dalam aktivitas kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.